Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Asfarina binti Stephen alias Sarimin. Nomor metrik saya di I21/493. Saya dari kelas 1B. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan para rasul yang digelar Ulul Azmi. Ulul Azmi bermaksud para rasul yang memiliki sifat ketabahan dan kesabaran dalam menyampaikan dakwah. Oleh itu, saya akan menceritakan serba sedikit perjalanan Nabi Isa yang digelar sebagai Ulul Azmi. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Keluarga Imran adalah keluarga yang dihormati di Palestina. Mereka merupakan keluarga yang soleh dan taat beribadah. Imran tinggal bersama seorang istri bernama Hannah dan seorang putri bernama Maryam. Suatu hari, saat Maryam berada di Baitul Maqdis, datanglah malaikat Jibril. Dia memberi kabar bahwa Allah akan memberi Maryam seorang putra bernama Isa. Atas kehendak Allah, Maryam pun mengandung. Karena kehamilannya, Maryam mengasihkan diri ke tempat sepi. Penduduk mulai bertanya-tanya, Maryam kemana ya? Aku sudah lama tidak melihatnya, tanya seorang ibu. Entahlah, aku juga tidak tahu, kata ibu yang lain. Beberapa bulan kemudian, Maryam pun melahirkan. Setelah pulih, Maryam pulang bersama si kecil Isa. Penduduk kampung heran, mereka sudah lama tidak melihat Maryam. Tiba-tiba Maryam kembali dengan membawa anak. Maryam pun mulai mendapat hinaan dan cemoohan. Tak kusangka, putri Imran senista itu, kata seorang ibu. Ketika orang-orang bertanya, Maryam tidak menjawab. Dia malah menunjuk kepada bayinya. Orang-orang mengira Maryam hilang ingatan. Tiba-tiba bayi kecil itu berkata, "Aku ini hamba Allah. Allah mengangkatku sebagai nabi. Allah memberiku kitab Injil." Orang-orang tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat dan dengar. "Aneh, bayi sekecil itu bisa bicara," seru seorang penduduk. Tak lama, berita mengenai bayi Maryam bisa bicara pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Ketika itu, negeri Palestina dipimpin oleh Herodus. Dia seorang raja yang sangat kejam dan bengis. Demi keamanan, Yusuf, saudara Isa, mengusulkan untuk pergi meninggalkan Palestina. Barulah setelah Raja Herodus dikabarkan mati, Maryam, Isa, dan Yusuf kembali ke Palestina. Suatu hari, Isa berada di Bukit Zaitun. Tiba-tiba, malaikat Jibril mendatangi Isa. "Wahai Isa, kamu diutus sebagai nabi untuk mengajak Bani Israel beriman kepada Allah," kata Jibril. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Di antaranya, burung-burung dari tanah liat menjadi hidup, menyembuhkan kebutaan, penyakit kusta, serta menghidupkan kembali orang yang mati. Melihat mukjizat Nabi Isa, ada di antara Bani Israel yang beriman, tetapi kebanyakan dari mereka tetap kafir. Lambat laun, dakwah Nabi Isa membuahkan hasil. Dia pun mempunyai beberapa murid yang hebat. Jumlah mereka ada 12 orang yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Mereka sangat setia kepada Nabi Isa. Melihat kemajuan dakwah Nabi Isa, para pendeta dan pemuka Bani Israel marah. Mereka menyebarkan fitnah kepada Nabi Isa dan pengikutnya akan menggulingkan kekuasaan raja. Tentu saja raja sangat marah. "Tangkap siapapun yang berani menggoyangkan kekuasaanku," teriak raja.
Nabi Isa berusaha menyelamatkan diri. Dia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiba-tiba, seorang murid Nabi Isa bernama Yudas berkhianat. Yudas tergiur uang 30 dinar. Ia membocorkan persembunyian Nabi Isa. Tak lama, pasukan kerajaan segera mengebung tempat persembunyian Nabi Isa. Berkat pertolongan Allah, Nabi Isa berhasil diselamatkan. Sementara para tentara kerajaan malah menangkap Yudas yang dikiranya Nabi Isa. Yudas meronta-ronta, tapi dia tidak berdaya. Tubuhnya diseret dan mati di tiang salib. Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat. Di antaranya, ketika ia tumbuh dewasa, ia mampu membentuk seekor burung hidup dari segenggam tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan kebutaan, dan mendatangkan makanan yang semula tidak ada dan menjadi ada. Penyelamatan Nabi Isa dari penyaliban juga merupakan salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa dilahirkan di desa kecil bernama Baitul Maqdis, atau disebut juga Bethlehem. Bethlehem terletak tidak jauh dari Yerusalem. Di kota ini terdapat masjid bersejarah bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Orang Kristen menganggap Yerusalem sebagai kota penting, sebab di dekat kota itu Nabi Isa lahir. Di kota Yerusalem juga terdapat tembok ratapan, yaitu tempat berdoa orang Yahudi. Selama ribuan tahun, kota ini diperebutkan oleh para penguasa. Hingga kini, Yerusalem masih saja diwarnai konflik dan peperangan.